Komunikasi Buana. Oke Mas, melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Aku mau nanya lagi nih. Komunitas ini tuh bergerak di bidang apa sih Mas? Untuk komunitas Senyum Anak Nusantara ini sendiri itu bergerak di bidang sosial, dan itu pastinya anak-anak sih, seperti namanya Senyum Anak Nusantara itu bergeraknya di bidang sosial dan khususnya untuk anak, untuk menginspirasi, untuk memotivasi tadi, dan mengedukasi sih. Berarti kenapa targetnya itu anak gitu? Kenapa nggak kayak remaja apa orang dewasa gitu? Untuk anak-anak itu kan pastinya untuk masa depan sih ya. Nah, anak-anak itu sendiri kan untuk saat ini, untuk sebuah hal yang baru kan jarang, apalagi di daerah pedesaan. Pastinya kan tertinggal kan, nggak seperti di kota tadi. Jadi kita ke sana itu pastinya untuk memotivasi. Motivasi untuk apa? Untuk mereka itu bisa berkembang. Soalnya anak-anak yang berada di luar kota itu pastinya ya udah cuma lingkupnya kan itu saja, pastinya nggak mau berkembang kan. Akhirnya kan udah gitu-gitu aja. Terus yang pastinya mengedukasi. Untuk edukasi kan di daerah desa itu kan pasti kan tertinggal dengan kota tadi. Oke. Terus ada nggak sih Mas kantor tersendiri itu buat kumpul-kumpul atau? Untuk kantornya itu sendiri sih baru diresmikan tahun ini juga. Untuk kantor resminya itu sebenarnya nggak ada sih. Okay. Untuk saat ini sih masih sementara juga. Soalnya kan Senyum Anak Nusantara sendiri baru dilegalkan juga tahun ini pada bulan November kemarin tanggal 13 itu di Kediri. Untuk kantornya dan pusatnya itu di Kediri untuk saat ini baru dilegalkan. Soalnya kan sudah besar juga kan, kalau nggak dilegalkan kan nanti takutnya. Tempatnya itu di mana Mas? Untuk tempatnya sendiri itu ada di daerah Medes. Ya, Medes. Terus sebelum ada tempat itu biasanya di mana Mas? Untuk kumpul ya. Untuk kumpul sendiri sih pindah-pindah sih. Kan kita nomaden. Itu gimana ya? Sesuai moodnya anak-anak sih. Kan soalnya sebelum acara kan pasti ada kumpul atau apa itu menyesuaikan anak-anak mau kumpul di mana, di rumah teman, bisa di warung-warung ngopi. Berarti bebas ya. Bebas. Terus untuk kegiatannya nih Mas, kegiatan apa saja yang diadakan di dalam komunitas ini? Untuk kegiatannya itu sih banyak, soalnya kan kita ada tim pusat juga. Tim pusat itu tadi yang membuat kayak proker dan timeline untuk kegiatan kita 1 tahun. Untuk periodenya itu 1 tahun ya. Oh, 1 tahun. Iya. Jadi setiap 1 tahun sekali itu pasti ada open recruitment. Nah, untuk programnya sendiri itu ada banyak. Untuk tahun ini aja ya, aku sebutin itu ada SSN, Sejuta Senyum Nusantara. Itu di Panti, acaranya pada saat bulan puasa. Terus ada juga itu namanya Taman Baca. Taman Baca itu kita membangun taman baca untuk anak-anak itu tadi biar dimanfaatkan lah. Terus yang ketiga itu ada SN, Sekolah Nusantara. Itu kita kayak program lah seperti sekolahan, tapi yang mengembangkan kayak apa ya, life skill mereka sih, bukan kayak pelajaran yang ada di sekolah. Oh, iya. Kita ajarkan yang tidak ada sekolah. Contohnya kayak apa? Ya mungkin aja kita ajarin kayak menari, bisa bercocok tanam yang bagus bagaimana, mengolah sampah, melukis tadi. Terus ada lagi itu namanya EMP, Ekspedisi Merah Putih. Itu pastinya kan tahu kan Ekspedisi Merah Putih tadi untuk Agustusan. Oh, oke. Pasti seru-seru sama anak-anak, bisa lomba kayak apa gitu. Oke, lalu untuk acara rutin komunitas. Untuk acara rutin komunitas sih untuk saat ini itu ada 3 Jumat tadi, terus ada Setiap juga hari Jumat gitu. Ya, Jumat 1 bulan sekali. Oh, tadi. Terus ada Nusantara Mengaji. Itu satu Nusantara mengaji bersama dalam Zoom. Nah, jadi terus ada juga sih kayak program-program dari pusat sendiri. Tidak hanya kayak tadi kan teruntuk untuk chapter. Kemudian ada kayak program bulanan tadi kayak mengaji sama sedekah Jumat. Itu juga ada kayak program dari pusat sendiri. Itu kayak mengabdi suatu tempat. Itu kemarin itu mengabdi di Banyuwangi selama seminggu. Di Banyuwangi untuk Jawa Timur di Banyuwangi, untuk yang di Jawa Tengah di daerah apa ya?
desa Sigedang-Gedang, itu daerah Boyolali kalau tidak salah. Terus yang di luar Jawa itu ada di Sumatera, di daerah Lampung sama di Palembang tadi. Oke, untuk proker tadi nih Mas, aku ke proker ya. Iya. Berarti proker itu nanti tiap tahunnya beda, ganti proker lagi apa gimana, kan periodenya itu 1 tahun sekali ya? Ya untuk prokernya pastinya tidak akan dirubah juga. Oh, tidak. Mungkin kalau ditambah itu Mungkin bisa, ya. bisa aja. Cuma, Soalnya kalau dihapus itu eman-eman sih Mbak. Kan soalnya kita sudah berjalan dengan proker itu kan. Masa kita akan memberhentikan proker tersebut? Kan lebih baik kan ditambah. Kan itu tadi kan saya sudah menjelaskan ya, sekolah Nusantara kan. Untuk tahun ini tuh masih uji coba. Uji cobanya itu masih 4 bulan. Insya Allah pada tahun 2022 besok ajaran baru sampai periode baru. Kayak sekolah. Periode baru itu tadi mungkin setahun, selama periode itu berjalan, sekolah itu tetap berjalan juga. Pasti nanti bikin kurikulum juga yang bisa dijalankan oleh anak-anak tadi untuk terjun langsung. Lalu ada nggak sih Mas kayak kerjasama dengan pihak lain gitu? Pastinya ada sih kerjasama. Untuk di luar Kediri itu ada yang bekerjasama sama dinas sosial, dinas pendidikan, terus ada juga dari kemarin itu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah itu bekerjasama dengan seniman pendongeng seperti tadi untuk mengisi juga. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai proker yang ada di komunitas Senyum Anak Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap di Kohu Komunikasi Buana.